Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puspitasari, kelas MJ403, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardin, SMMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis investasi di sektor pariwisata Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, sektor pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi paling menjanjikan di Indonesia, menarik minat investor baik domestik maupun mancanegara. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Keanekaragaman budaya dari 1.340 suku bangsa dan kekayaan alam yang luar biasa. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai surga pariwisata dengan daya tarik yang beragam. Sejak 2015, pemerintah Indonesia menempatkan pariwisata sebagai sektor prioritas dalam pembangunan nasional. Hal ini dibuktikan dengan penetapan 10 destinasi pariwisata prioritas dan sekarang berkembang menjadi 5 destinasi super prioritas sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional. Sebelum pandemi COVID-19, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia mencapai 5,7% dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 13 juta orang. Sektor ini juga menyumbang devisa negara sebesar 16,9 miliar US dollar pada tahun 2019. Nah, berikut ini adalah faktor utama daya tarik investasi. Yang pertama yaitu potensi pertumbuhan tinggi. Pertumbuhan kunjungan wisatawan rata-rata 14% per tahun waktu pra-pandemi dengan target 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2025. Lalu yang kedua yaitu diversifikasi destinasi. Pengembangan 5 destinasi super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang membuka peluang investasi baru. Lalu yang ketiga yaitu pasar domestik besar. 270 juta penduduk dengan kelas menengah yang bertambah mendorong permintaan pariwisata domestik yang stabil. Lalu yang keempat yaitu return on investment yang menjanjikan. ROI di sektor perhotelan dan rekreasi mencapai 15-20% di lokasi strategis dengan periode pengembalian modal 5-7 tahun. Nah, faktor-faktor ini didukung oleh stabilitas politik Indonesia dan komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi secara berkelanjutan. Infrastruktur yang terus ditingkatkan seperti bandara, pelabuhan, dan akses jalan juga meningkatkan daya tarik investasi di sektor ini. Nah, berikut ini yaitu dukungan kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu insentif fiskal, yaitu tax holiday hingga 100% untuk investasi minimal 500 miliar rupiah. Lalu yaitu tax allowance berupa pengurangan penghasilan neto hingga 30%. Lalu yaitu pembebasan PPN untuk kawasan ekonomi khusus pariwisata. Lalu yang terakhir yaitu pembebasan biaya masuk untuk peralatan menunjang pariwisata. Lalu yang kedua yaitu kemudahan perizinan. Sistem online Single Submission atau OSS untuk mempercepat perizinan. Lalu yaitu pelayanan terpadu satu pintu di BKPM. Lalu yaitu perizinan izin lokasi IMB dan AMDAL yang dipercepat. Lalu yang terakhir yaitu regulasi kepemilikan properti yang lebih fleksibel bagi investor asing.
Nah, pemerintah juga membuka peluang investasi melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU untuk proyek-proyek infrastruktur pendukung pariwisata. Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun 2020 semakin memperkuat dukungan kebijakan dengan menyederhanakan regulasi investasi. Lalu yaitu berikutnya kebijakan strategi pengembangan pariwisata. Yang pertama yaitu PP nomor 50 tahun 2011, yaitu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional pada tahun 2010 sampai 2025 sebagai landasan pengembangan pariwisata jangka panjang. Lalu yang kedua yaitu Perpres nomor 3 tahun 2016. Percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional termasuk infrastruktur pendukung 10 destinasi pariwisata prioritas. Lalu yang ketiga yaitu Perpres nomor 44 tahun 2016. Daftar negatif investasi yang membuka sektor pariwisata untuk kepemilikan asing hingga 100% untuk berbagai subsektor. Lalu yang keempat yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Omnibus Law Cipta Kerja yang menyederhanakan perizinan dan memberikan kemudahan berusaha di sektor pariwisata. Nah, selain kebijakan di atas, pemerintah membentuk Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Bekraf yang kemudian bertransformasi menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memperkuat koordinasi pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi yang kreatif. Nah, berikut ini adalah tren investasi pariwisata pada tahun 2018 sampai 2022. Nah, dari data BKPM menunjukkan bahwa sektor pariwisata mengalami pertumbuhan investasi yang signifikan sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Terjadi penurunan drastis akibat pandemi. Namun, mulai 2021, investasi kembali meningkat seiring pemulihan sektor pariwisata global. Nah, investasi terbesar terkonsentrasi di subsektor perhotelan, yaitu sebesar 65%. Lalu diikuti oleh restoran dan kafe sebesar 18%, serta tempat rekreasi dan hiburan sebesar 12%. Wilayah Bali dan Jawa mendominasi penyerapan investasi, namun terjadi peningkatan signifikan di kawasan Indonesia Timur, terutama Labuan Bajo dan Raja Ampat. Lalu berikut ini adalah investor asing utama di sektor pariwisata. Yang pertama yaitu Accor Group dari Prancis, yaitu mengoperasikan lebih dari 130 hotel di Indonesia dengan berbagai merek seperti Ibis, Novotel, Mercure, dan Pullman. Investasi total mencapai 500 juta US dolar. Lalu yang kedua yaitu ITDC dan Emar atau Indonesia Uni Soviet yang bekerja sama pengembangan kawasan The Mandalika di Lombok dengan nilai investasi sebesar 1,5 miliar US dollar termasuk sirkuit MotoGP. Lalu yang ketiga yaitu Marriott International dari Amerika Serikat dengan pengembangan 50 plus properti di seluruh Indonesia dengan investasi sekitar sebesar 350 juta US dollar termasuk Bali dan Jakarta. Lalu yang keempat yaitu Davam dari Indonesia dan Singapura yang mengembangkan 15 hotel di berbagai kota di Indonesia dengan dukungan investor dari Singapura senilai 120 juta US dollar. Lalu yang kelima yaitu MNC Group dan Hyatt di Indonesia dan Amerika Serikat yang bekerja sama mengembangkan MNC
MNC Lido City di Bogor dengan nilai investasi sebesar 2 miliar US dollar termasuk taman hiburan bertema. Lalu yang keenam yaitu Galaxy Entertainment yang tempatan di Hong Kong yang berinvestasi sebesar 750 US 750 juta US dollar dengan pengembangan resort berintegrasi di Bintan termasuk hotel mewah dan fasilitas hiburan. Nah, para investor asing ini tidak hanya membawa modal, tetapi juga transfer teknologi standar, pelayanan internasional, dan jaringan pemasaran global yang memperkuat ekosistem pariwisata Indonesia. Lalu berikut ini adalah studi kasus investasi ITDC di The Mandalika. Nah, yang pertama yaitu di investasi awal. Pada tahun 2017, ITDC dengan dukungan investor dari UIE dan Singapura memulai pengembangan kawasan The Mandalika di Lombok seluas 1.175 hektar dengan nilai investasi sebesar 3 miliar US dollar. Lalu yang kedua yaitu komponen proyek yang pengembangan meliputi 12 hotel bintang 5, sirkuit MotoGP, taman tema, pusat pembelajaran, dan perumahan mewah dengan pendekatan exo-friendly tourism. Lalu yang ketiga yaitu dampak ekonomi. Penciptaan sebesar 58.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung, peningkatan kunjungan wisatawan ke Lombok sebesar 32% dan kontribusi hingga 0,3% terhadap PDB nasional. Lalu yang keempat yaitu dampak sosial. Program pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan pengembangan UMKM, pelestarian budaya Sasak sebagai daya tarik wisata. Nah, investasi in the Mandalika menjadi contoh sukses strategi pengembangan destinasi terintegrasi yang menggabungkan wisata premium. Lalu berikut ini adalah dampak investasi terhadap sektor pariwisata. Yang pertama yaitu peningkatan daya saing. Investasi di sektor pariwisata telah meningkatkan kualitas akomodasi dan pelayanan yang tercermin dari peningkatan peringkat Indonesia dalam travel dan tourism. Competitiveness Index dari peringkat 70 pada tahun 2013 menjadi peringkat 40 di tahun 2019. Lalu yang kedua yaitu standarisasi layanan. Masuknya investor internasional seperti Accor, Hyatt, dan Marriott membawa standar layanan global yang mendorong industri lokal untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Lalu yang ketiga yaitu inovasi produk usaha. Investasi memicu inovasi produk wisata seperti ekowisata, wisata medis, dan wisata halal yang memperluas segmen pariwisata pasar dan meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Lalu yang keempat yaitu diversifikasi destinasi. Terjadi pergeseran pola investasi yang tidak lagi berkonsentrasi di Bali, tetapi menyebar ke destinasi baru seperti Labuan Bajo, Raja Empat, dan Tanjung Lesung, mengurangi ketergantungan pada satu destinasi. Nah, dampak positif lainnya adalah peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata seperti transportasi, telekomunikasi, dan sanitasi, yang tidak hanya bermanfaat bagi wisatawan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata. Nah, berikut ini adalah tantangan investasi di sektor pariwisata. Yang pertama yaitu tantangan regulasi. Yang pertama, tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu yaitu proses perizinan yang masih jangka panjang meskipun tidak ada OSS. Lalu yaitu ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah. Lalu yang terakhir yaitu inkonsistensi penerapan kebijakan di berbagai daerah. Lalu yang kedua yaitu tantangan operasional.
Infrastruktur dasar yang belum memadai di destinasi baru. Lalu yaitu keterbatasan SDM berkualitas di bidang pariwisata. Lalu koneksivitas transportasi yang belum optimal. Lalu yang terakhir yaitu pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan. Nah, pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan besar dengan dampak penurunan kunjungan wisatawan hingga 75% pada tahun 2020. Nah, pemulihan yang lambat dan ketidakpastian global masih menjadi faktor penghambat aliran investasi baru di sektor pariwisata Indonesia. Nah, berikut ini adalah peluang investasi di sektor pariwisata. Yang pertama yaitu ekowisata dan pariwisata yang berkelanjutan. Pengembangan resort ramah lingkungan, wisata berbasis konservasi, dan program perjalanan berkelanjutan yang menarik segmen wisatawan milenial dan Gen Z. Lalu yang kedua yaitu pariwisata digital. Platform reservasi online khusus wisata Indonesia, aplikasi panduan wisata digital, dan pengalaman virtual reality untuk destinasi budaya dan sejarah. Lalu yang ketiga yaitu wisata kesehatan dan kebugaran. Pengembangan pusat kesehatan terintegrasi, klinik kecantikan berbasis bahan alami Indonesia, dan retreat wellness di destinasi alam. Nah, peluang lainnya termasuk pengembangan wisata halal yang memiliki potensi besar pasar global mencapai 300 miliar US dollar. Wisata Meiji atau Meeting Incentive, Convention, dan Exhibition yang tumbuh pesat di kota-kota besar, serta wisata berbasis komunitas yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Lalu berikut ini adalah strategi pengembangan investasi pariwisata. Yang pertama yaitu jangka pendek antara 1 sampai 2 tahun. Nah, percepatan vaksinasi dan penerapan protokol CHSE atau Clean Health Safety and Environment. Lalu yaitu pemberian insentif khusus untuk pemulihan investasi pariwisata pasca pandemi. Lalu yaitu penyederhanaan regulasi kon- melalui implementasi Omnibus Law secara konsisten. Lalu yaitu jangka panjang antara kurang lebih dari 5 tahun, yaitu diversifikasi produk pariwisata berbasis inovasi dan teknologi. Lalu yaitu pengembangan destinasi baru Indonesia Timur. Lalu yaitu penerapan prinsip berkelanjutan di seluruh aspek pembangunan pariwisata. Lalu yang ketiga yaitu jangka menengah antara 3 sampai 5 tahun, yaitu pengembangan infrastruktur pendukung di 5 destinasi super prioritas. Lalu yaitu peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui sertifikasi dan pendidikan vokasi. Lalu yaitu penguatan ekosistem digital untuk pendukung pariwisata. Nah, kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat atau quadruple helix menjadi kunci keberhasilan strategi pengembangan investasi pariwisata. Penguatan koordinasi antara kementerian dan antara pusat daerah juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif. Nah, berikut ini yaitu kesimpulannya, yaitu sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi investasi yang sangat menjanjikan dengan dukungan kebijakan pemerintah yang semakin kuat. Meskipun menghadapi tantangan seperti regulasi yang tumpang tindih dan dampak pandemi, peluang pertumbuhan jangka panjang tetap terbuka lebar. Nah, keberhasilan investasi di sektor ini bergantung pada implementasi strategi yang tepat dan kolaborasi semua pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan inovatif, investasi pariwisata dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Makan sushi di Bekasi, rasanya nikmat sekali. Cukup sekian presentasi kali ini, saya ucapkan terima kasih.